Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 13 Agustus 2025. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada istilah dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris correct, benar. Yakni yang menjadi mengkoreksi, yang artinya membenarkan, memperbaiki yang tidak benar atau yang tidak baik. Istilah ini saya kira baik untuk kita renungkan. Sahabat setia Gowori semua yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang korektif. Korektif artinya tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Menuntun yang salah pada kebenaran dan menempatkan diri secara tepat. Yesus bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jelas sekali maknanya. Menjadi pribadi yang korektif berarti menuntun mereka yang jatuh dalam dosa pada kebenaran tanpa menghakiminya. Mengkoreksi tidak sama dengan menghakimi. Mengkoreksi bermaksud untuk mengingatkan, memberitahukan tanpa bermaksud untuk menyudutkan, mengadili, dan mempersalahkan orang. Yesus kembali melanjutkan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah buah dari mengkoreksi tanpa menghakimi orang, tanpa kata-kata yang menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, yakni orang yang dikoreksi mendengarkan nasihat kita dan berubah menjadi baik. Lantas, bagaimana jika yang dikoreksi itu tetap tidak mau dengar alias tetap degil? Nah, Yesus memberikan tahapan selanjutnya dalam mengkoreksi. Jika ia tidak mendengarkan orang, maka bawalah 1 atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak dapat disangsikan. Kalau orang yang tidak mau berubah setelah dikoreksi dan masih mengatakan, itu kan katamu subjektif tahu, supaya perkara itu duduk persoalannya jelas, maka perlu orang lain untuk meneguhkan kebenarannya secara objektif, supaya yang dikoreksi tidak menyaksikan kebenaran itu. Tetapi jika tidak mau dengar juga, sampaikanlah soalnya, kata Yesus, kepada jemaat.
Kini skupnya lebih luas lagi supaya objektivitas tidak diragukan lagi. Namun, jika masih tidak mau dengar juga alias tetap degil dan balelo, Yesus bersabda, "Pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai." Maksudnya adalah, pandanglah pribadi tersebut sebagai orang yang berkeras hati dan tidak mau mengikuti kebenaran. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini yang kita renungkan menjadi penuntun untuk kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang korektif. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, mengkoreksi itu bukan menghina, menasehati jangan sampai menghakimi, mendidik jangan sampai memaki-maki, meminta jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai menuntut kembali. Semoga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang korektif. To correct artinya pribadi yang benar dan membenarkan, memperbaiki yang tidak benar, yang keliru, yang tidak baik. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.